Up with Mac kali ini is about uplifting the round table. Bagaimana kalau kita ada pembicaraan dengan orang di meja atau lagi kumpul-kumpul, apakah pembicaraan itu menyenangkan, memorable? Ternyata itu nggak terjadi begitu aja. Itu ada skill-skill yang perlu disengaja dan perlu pay attention. That's why I'm gonna show you dari cuplikan-cuplikan yang ada. Ingat nggak pertama kali kita ketemu, you told me about bedanya yang kalau long black sama ice americano ada di atasnya tuh apa namanya? Iya, krema. Oh iya. Ini tentang kopi. Iya. Oh iya. Yang last time itu kita ngobrol, inget nggak? Kok aku lupa ya, agak lupa apa ya krema. Iya, krema itu yang biasanya ada kopi itu kopi hitam gitu. Cuman kalau memang mau dijelasin itu butuh waktu seharian. Tapi daripada aku jelasin seharian, kita juga nggak punya waktu kan? Yep. Gimana? Kabar kalian gimana? Lagi sibuk apa hari ini sekarang atau ya apalah? Ya aku masih sama sih kayak biasanya kerja. Ya sehari-hari kayak gitu aja sih. Masih ngerjain project yang dulu itu, yang sebelum aku kuliah. Ingat nggak? Ya. Itu masih ya? Masih sampai sekarang. Kamu baru balik dari kuliah? Gimana? Nggak kangen sama teman-teman? Ya kangen lah, cuman ya bisa adjust ke teman-teman baru. Ya kangen sama kita juga lah ya. Kangen Makanya kan kita pasti. selalu bertemu kayak gitu. Iya. Tadi di sini ada cowok yang namanya Eric ya namanya ya. Dia diem aja. Nah itu represent waktu kita ketemu orang kita nggak prepare, kita nggak membawa diri kita untuk introduce ourselves and get involved in the conversation. Tenang, yang kayak gitu ada solusinya kok. Kita nggak langsung bilang gua tuh emang kayak gitu, gua beda sama orang yang luwes gitu ya. Latihan depan cermin, coba kalau pura-puranya ketemu orang di depan cermin gitu ya. Hai, gimana kemarin? Atau hai, lama ya nggak ketemu. Mulai dari 1 kalimat, 2 kalimat, nanti kamu akan terbiasa. So, practice makes perfect. Gimana? Mumpung Vanessa ada di sini, kita planning liburan yuk. Mau nggak? Ayo, we should ke Bali. Boleh Like 2 banget. weeks. Boleh banget. Seru banget. Oh my Pada goodness. bisa. Guys. Ini gajah loh. Di Bali tuh pokoknya ada banyak cafe and like you know tempat nongkrong. Pantainya juga sekarang Ya. bagus. Yuk, nanti kita planning ya. Kita mau beli tiketnya kapan, terus hotelnya juga di mana. Oke. Ya? Ayo, Ya, segera. nanti kita kontak-kontakan lagi aja ya, Yes. after this ya. Lagi seru-seru nih bahas holiday, tiba-tiba ada satu temen, ini gajah loh. Kita kalau udah lagi ngobrol di ritmenya ya, aduh ritmenya hilang banget kalau ada yang interrupt. Apalagi kalau misalnya tadi itu planning masih mending ya. Tapi kalau misalnya coba kalau kita lagi cerita kejadian kita yang lagi bete banget, terus tiba-tiba ada yang interrupt. So I will say interrupting is rude. Kalau memang sampai udah kebelet-kebelet banget, misalnya di mobil ada orang lagi cerita, terus lu mau bilang, itu baru buka loh, kan harus saat itu kan, karena kalau mobilnya udah lewat kan udah nggak bisa nunjuk ya. So if you really have to do it, then you can say like, I'm sorry I have to interrupt. Jadi ada caranya kalau memang mau interrupt, memang harus banget, you better say sorry I interrupt. Nggak yang tiba-tiba kita langsung nyela orang ngomong. Kalian ingat gak sih waktu di Bali terakhir kalian ninggalin aku itu loh? Oh iya. Yang dia itu bikin kesel banget. Itu nyebelin banget. Iya, sungguhan. itu sampai tahu nggak? Aku keluar gitu ya, keluar Cek hotel. apa Itu mau kemana nggak tahu. Terus kalian juga gimana gitu? Itu tadinya ceritanya itu. Dari skenario tadi, waktu mereka ngobrol-ngobrol, kelihatan ada satu tuh yang hilang. Ya, bingung. Perlu satu orang yang take the clue untuk menjelaskan. Mungkin dia nggak ada di kejadian itu, supaya orang ini juga bisa join the conversation, uplifting the round table. Guys, aku tuh punya tugas. Jadi tugasnya itu tentang suami dan istri, dan istrinya ini kayak career woman gitu. Nah aku itu nggak bisa menemukan narasumber yang memadai untuk ini. Apakah kalian punya pendapat untuk topik ini? Iya sih, career women itu kayak it's everywhere in the news. Ini kayak 21st century, banyak women empowering men. It's like world domination by women gitu. So it's interesting. Kamu cari aja di Google kayak world domination by women. Tapi ya menurutku tuh nggak sesimpel itu sih, karena gimana-gimana kan apalagi ngomongin rumah tangga nih.
suami kan jadi kepala keluarga ya, istri harus bisa respect juga dong sama suami, jangan sampai itu jadi masalah gitu. Jadi ya saling support sih menurutku. Ya pasti support, tapi kayak ini kita ngomongin career women gitu loh. So ya kita ngomongin occupation mereka dan pastinya banyak juga yang yang they're up there gitu. Tapi Van, kamu nggak boleh close minded kayak gitu. Apa yang kamu pikirkan, kamu harus pikirkan lebih dalam sebelum kamu omongin itu. But it's 21st century. It's okay, Van. It's okay. Thank you so much. Kalian sangat membantu tugasku, oke? It's okay, guys. Thank you so much. Of course ya, setiap orang tuh ada perspektif, but have the ability to listen. Waktu kita dengar, kita bisa lihat angle dan view-nya orang lain, dan dari sana kita mungkin bisa increase knowledge-nya kita dan increase cara pandangnya kita. Bukan berarti kita accept dan absorb semua kata orang ya. Kalau tadi saya lihat Vanessa, dia ini nggak dengar dan itu show bahwa dia tuh nggak humble dan ada arrogance-nya. Kalau kita bisa lebih open minded, orang itu juga terbuka untuk memberikan cara berpikirnya dan kemungkinan orang itu juga akan dengerin cara berpikir kita loh. Erik, kamu kenapa sih ngambil major yang sekarang? Kamu ngambil apa ya? Kalau nggak salah? Filmmaking. Oh ya, itu. Kenapa? Kenapa kok kamu bisa ngambil itu? Ya, filmmaking. Jadi dulu berawal dari aku nonton film Born of a Nation gitu. By the way itu aktornya ada yang kulit hitam. By the way ngomong-ngomong soal kulit hitam ya. Orang-orang kulit hitam itu juga berbakat loh. Mereka berbakat banget, mereka bisa main tenis. By the way tenis, kalian pernah nonton tenis gak? Tenis itu kayak, kenapa kameranya dari belakang ayo? Kenapa kok nggak dari samping? Iya kan? It's about filmmaking kan? Iya, dari belakang and then karena kalau dari samping orangnya gini-gini terus, iya kan? Oke, ya, kayak gitu. Jadi pertanyaannya kenapa? Kenapa kamu bisa ngambil sabar, Jing, sabar. Habis ini, oke? Habis ini, sabar ya, oke? Oke, jadi kayak gini. Habis itu, setelah tenis, aku nonton bulu tangkis. Kalian pernah nonton bulu tangkis? Bulu tangkis? Bulu tangkis kan pakai raket. Raket nyamuk itu. Raket nyamuk kalau dipukulin patah, come on. Oke, kenapa kalau raket nyamuk kan? Raket nyamuk ada baterai. By the way, soal baterai ya. Soal baterai ya, baterai itu tambah mahal loh. Yeah, so if I keep going in a storytelling seperti tadi gitu ya, orang-orang tuh juga poinnya apa? So keep straight to the point. Kalau misalnya kita lagi cerita sebuah kronologis, orang tuh cuman mau tahu kenapa, gimana, akhirnya apa gitu loh. Nah yang lain-lainnya itu, if people interested, then people will ask you. There was this one time, aku tuh lagi buat short film for my second semester. Kamu juga kan? Yes, aku juga. Iya, terus habis itu aku tuh produser waktu itu. Jadi bagi kerjaan, ada yang cari location, ada yang gini. Tapi mereka tuh pada nggak kerja. Nah itu remind me yang video yang kita nonton itu loh di YouTube, inget nggak? Soal teamwork? Teamwork. Nah, so and then I was like, okay, this is a problem. So I managed to kayak bagi rata. So good thing we watch it last time ya. Bisa praktek ya. Yeah, but it was a fun experience. Yes. Waktu kita cerita belum tentu semua orang itu into the topic. Tapi kita ada caranya bagaimana include others in the conversation. Seperti tadi Vanessa waktu cerita tentang film majornya. Out of your friend gitu berapa sih yang ada film major? Kalau dia terusin dengan ceritanya tentang majornya, tentang studi-studinya, orang juga bingung kali ya. Tapi waktu dia include others, bilangin, oh kamu juga kan? Dan ngomongin tentang, oh film yang kita pernah nonton. So it's fun, you know, it's uplifting waktu kita itu include others in our conversation. Aduh, so happy tau So gak happy, sih? yes. Yeah, so happy. Do it again. Yeah, sure. Lama loh nggak kayak gini. Bener. By the way, ini kan belum terlalu malam ya. Gimana kalau kita lanjut ke mana gitu mungkin? Board games. Gimana kalau kita board games? Kalau mungkin something else yang kayak bisa semua, karena board games is so weird. Oke, ya. Gak apa-apa sih kalau itu. Oh gimana yang mungkin? Atau gini aja, kalian kan mau board game, terus kamu kan mau santai-santai gitu. Gimana kalau kalian semua ke rumahku, sekalian aku masakin? Mau nggak? Oh, Ayo yuk. let's go. Yes, Let's go. cabut. Abis hangout, siapa nih yang udah bye-bye tapi nggak mau berpisah, terus ngumpul lagi di depan pintu, ngumpul lagi di parkiran. Well, that's the time to find the common ground, have the ability to find the solution, dan tahu ini persamaannya mereka tuh apa, titik temunya apa, supaya kalau memang mau hangout lagi, dan semua orang juga bisa have fun untuk have the activities that everyone's like. Sounds good?
So that's it about uplifting roundtable. Anak muda, kalau skill ini bisa kalian jadikan lifestyle dan berusaha untuk jadi anak muda yang lebih sensitif di dalam conversation, prepare juga. Wow, not only your pembawaan diri dan communication will be better, but I think you will be such a blessing to many people. And next one, it's gonna be more interesting, so make sure you stay tuned and bye.